dari sini, aku nggak mau lihat kamu. Hah? Apa Raka dengar semua? Sinta, kamu nggak apa-apa? Iya. Tunggu sebentar. Santi, nggak pantas kamu ngusir Sinta seperti itu. Waktu tadi banyak yang tuduh kamu pura-pura pingsan. Sinta langsung belain kamu tahu. Bodoh amat, kau ini bener-bener ya. Sudah Rafa, nggak apa-apa. Mana bisa begitu? Hei, kau itu ya. Air matanya banyak banget. Aku mau ngusir siapapun itu urusanku, bukan urusanmu. Lidahku mendadak keluh. Sinta, aku nggak peduli banyak yang belamu. Pokoknya kamu keluar dari ruangan ini. Nggak usah marah lagi, aku akan keluar. Kau jangan GR dulu. Aku di sini karena guru menyuruhku membelikanmu makanan. Siapa juga yang GR? Makanan? Iya, ada nasi daging dan juga roti. Kau mau makan yang mana? Ada nasi daging. Aku mau nasi daging. Lucu banget wajahnya. Roti dan air mineralnya ada di plastik putih. Kenapa kamu belikanku nasi daging? Pakai susu segala lagi. Makasih lo ya. Itu sebagai ucapan terima kasihku karena kau sudah memberikanku buku catatan tentang Sinta. Oh, karena itu rupanya. Ya iyalah, emangnya gara-gara apa lagi aku baik? Ya, tetap aja makasih. Selera makanmu bagus, kenapa kau kurus? Karena makananku dijatah. Jangan-jangan orang tuamu pilih kasih ya? Kok kamu bisa nebak begitu? Aku kan pinter, kamu albino, bisa saja orang tuamu pilih kasih. Ya, dulu juga aku mikirnya kayak kamu. Ternyata bukan. Jadi maksudmu orang tuamu baik? Bukan loh. Jadi yang bukan itu apa? Bukan karena kamu albino? Baru benar, tapi aku nggak bisa kasih tahu alasannya kenapa. Hah? Dia langsung pergi gitu aja? Ternyata dia cuma nanya gitu doang, nggak ada kepo-keponya. Kamu kenapa nggak mau ikut pulang? Nanti kamu makin dimarahi mama. Bukan urusanmu. Terserahlah, aku capek. Memangnya aku bodoh? Kalau aku pulang ya kena ajar. Kepalaku pusing banget. Udah siang ternyata. Sinta pasti ada di sekolah. Kupikir tadi malam itu aku benar-benar mati. Kalau dipikir-pikir, kalau dipikir-pikir, lebih baik aku keluar dari rumah ini. Aduh, bangun aja susah. Aku nggak bisa berlama-lama di sini. Tapi aku nggak punya tempat. Santi, kau sudah sadar? Papa membawakanmu sarapan. Kau cepatlah makan, mumpung masih panas. Tumben makanannya enak, ada sup daging. Biasanya kan cuma nasi dan telur, juga sayur mentah. Udah sekarat aja baru dikasih makan enak. Santi, nggak usah protes. Kau itu maunya apa sih sebenarnya? Dikasih makanan sederhana, protes. Dikasih makanan yang enak, protes juga. Kau suka makannya atau enggak? Kalau nggak suka, biar papa bawa balik lagi ke dapur. Bawa aja lagi balik, Pak. Biar istri papa senang aku nggak makan. Kenapa nangis? Kamu lapar? Kamu haus? Ya udah, ambil sana di dapur. Aku kan bukan babumu. Kenapa malah makin nangis? Kamu nggak bisa turun dari situ. Ya udah, aku bantuin ya. Gak guna banget. Bapakmu gak mau terima kau gara-gara kau albino. Bener-bener sok jahat. Apa yang kau lakukan? Kenapa dia di sana? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kau udah janjikan sama aku kalau aku udah melahirkan anak, kau bakalan carikan Rina. Tapi mana? Alasan aku menikahimu karena Rina tak kunjung hamil. Tapi kau malah melahirkan anak albino. Sementara Rina kasih anak kembar yang cantik buatku. Aku tidak akan menceraikannya. Lagian aku mencintainya. Aku gak terima kau harus ceraikan dia. Tidak akan. Taiga, kamu harus kembali. Kamu harus kembali sama aku di sini. Kamu jahat banget. Sia-sia aku melahirkanmu. Aku akan membalasmu, Taiga. Apa membuat dua monster, satu Akina, satu lagi Tante Rina. Apa aku sudah bersikap seperti monster? Aku membenci perbuatan kejam Akina, tapi kenapa aku malah menirunya? Kenapa ya Tuhan? Kenapa aku malah menjadi seperti dia? Kenapa aku harus melampiaskan kemarahanku pada orang yang gak bersalah? Cukup sampai di sini. Walaupun hatiku sakit, masih sakit sekali. Aku gak boleh meniru Akina. Aku gak mau seperti dia. Sinta pulang, Ma. Loh, Mama kenapa? Kenapa Mama nangis? Bukannya Sinta marah ya sama Mama karena Mama berbuat jahat sama Santi? Enggak kok, di mata Sinta Mama yang terbaik. Benarkah? Bukankah Mama terlihat seperti monster? Awalnya aku memang berpikir seperti itu, tapi setelah mengetahui semua kenyataannya, siapa yang gak jadi gila kalau menghadapi itu? Mama Sinta paling baik sedunia. Sinta pengen peluk Mama. Mama juga pengen peluk Sinta. Ini beneran buat aku, Pak. Laptop ini beneran
persis seperti punya Sinta. Ya memang, apa kau menyukainya? Iya suka, tapi kenapa aku tiba-tiba dibelikan laptop? Bukankah ini yang kau mau disamakan dengan Sinta? Iya sih, terima kasih karena papa mau mendengarkan. Baiklah, dan ini satu lagi. Ini juga untukmu. Aku nggak nyangka mereka mengikuti keinginanku sampai setaraf ini. Apa mereknya sama dengan punya Sinta? Ya, ambillah. Wah, HP-nya bagus. Tidak buruk juga melihatnya tersenyum. Santi, apa kau merasa cukup puas? Iya, aku cukup puas, Pak. Sinta, bagaimana perasaanmu? Kau pasti sangat senang kan? Loh, kenapa Sinta terlihat sedih? Sinta, kamu kenapa? Apalagi nggak enak badan? Enggak kok, Pak. Sinta cuman kecapean aja di sekolah tadi. Baiklah, kalau begitu kalian beristirahatlah. Papa mau pergi dari kamar ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Rasaku Sinta seperti tidak senang. Sinta, jawab yang jujur. Kau senang atau tidak? Hari ini aku putuskan masuk sekolah. Soalnya sudah seminggu aku nggak masuk sekolah. Sebenarnya sih aku agak malas perginya. Santi, apa kau yakin masuk sekolah hari ini? Papa rasa kau masih butuh istirahat. Bekas memarku sudah hilang, gak ada yang perlu kalian takutkan. Bukan itu maksud Papa. Terus apa? Bukannya kalian takut ada yang curiga ya kalau aku ada luka? Wajahmu masih terlihat pucat. Papa nggak mau kamu pingsan di sekolah. Aku nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, laptop dan handphonenya aku pulangin, Pak. Loh, bukannya kamu suka? Jangan bilang kamu ingin merek yang berbeda. Enggak kok. Aku cuman nggak mau orang yang ku sayang semakin jijik samaku. Bukannya cuma aku yang jijik sama dia. Nggak masuk akal. Masa dia sayang sama aku? Anak-anak, nilai ujian bulanan matematika kalian rata-rata itu 65. Kalian harus lebih rajin lagi belajar. Jadi masih ada di antara kalian yang nilainya merah. Hah? Bukan aku kan? Nilai tertinggi dipegang oleh Sinta. Nilainya 100 loh. Sinta bagus banget. Makasih, Bu. Kalau Sinta sih sudah kuduga. Rafa nilainya 95. Sama dengan Evan 95 juga. Kalian berdua juga dipujikan. Gawat, bisa-bisa peringkat kedua aku tergeser sama Evans. Aku harus lebih rajin lagi belajar. Kertas hasil ujian kalian nanti Ibu bagikan. Santi, kamu seminggu nggak sekolah sehingga melewatkan ujian. Apa kau benar-benar sakit dan bukan karena malas? Saya beneran sakit kok, Bu. Dan saya nggak malas. Karena kamu udah melewatkan ujian matematika, maka kamu akan ujian sekarang juga. Kau kerjakan soal-soal ujian itu dalam waktu setengah jam lalu kumpulkan. Bu, ngapain Santi ujian? Paling dapat nilai 0. Bener Bu Guru, langsung aja kasih nilai 0. Udah, kalian gak usah ribut. Biarkan dia mengerjakan pekerjaannya. Bu Guru, ada apa? Saya sudah selesai. Apa? Santi, kenapa kamu menutupi kepintaranmu selama ini? Maaf Bu, saya nggak bisa jelaskan. Untuk kedepannya jangan lagi berbuat seperti itu. Nanti kamu rugi sendiri. Iya Bu, maaf. Kenapa ya Sinta memberitahukan kepintaranku sama guru dan teman-teman? Padahal kan dia nggak suka. Jajanan barunya ada mainannya loh. Tapi aku kurang suka rasanya. Aku lebih suka makan mie ayam. Kalau gitu kita makan mie ayam aja. Aku jadi nggak selera jajan. Kalian jangan begitu, bikin kesel aja. Kenapa sih Santi itu kan anak pintar ternyata? Kenapa rupanya kalau berteman? Pokoknya kan mau berteman sama Santi dan mau minta maaf juga sama dia. Kalau kau nggak mau ikut ya nggak usah. Kalau aku ikut suara terbanyak aja. Kalian ini benar-benar gak tahu malu ya. Giliran pintar aja kalian mau deket-deket nempel. Bodoh amat, terserah kami dong. Ada apa? Kami mau minta maaf. Wah, Santi baik banget mau berteman sama kita. Iya, betul. Ya, kalian juga baik mau minta maaf. Iya dong, kami kan udah salah. Ayo, Sinta. Ayo, kita kantin ya, Santi. Kalian aja, aku nggak lapar. Gak nyangka di kelas tinggal aku dan Rafa. Rafa nggak jadi jajan karena nggak punya teman ya? Rafa, aku mau jajan. Kamu mau bareng? Kau itu ngaca dulu sebelum ngajak aku. Udah jelek, bodoh, bandel lagi. Ah, kok kamu tega bilang begitu sama aku? Kau sadar nggak Sinta membayar uang bukumu sampai uangnya habis? Dia nggak bisa jajan, sementara kamu enak-enakan jajan. Sebenarnya bukan seperti itu. Kau menjajankan uang bukumu, sementara Sinta mengorbankan uang jajannya untuk membayar uang bukumu. Pikir pakai otak. Udah, aku malas ngomong sama orang yang nggak berakal. Ya ampun Santi, kamu itu nggak ngaca ya? Minimal tuh dapat 10 besar dulu baru bisa deketin dia. Santi itu bebannya Sinta nggak sih? Kalau Santi kembaranku aku bakalan benci sama dia. Ma, uang buku Santi kurang 50.000, tolong ya Ma. Kalau besok Santi nggak kasih nanti dimarahin guru. Mama nggak punya uang, biar dia berupaya sendiri. Hah? Santi, kamu jangan memanfaatkan Sinta, paham? Santi, kamu jangan khawatir ya, nanti aku pinjam ke Rafa. Rafa kan orang kaya. Jangan pinjam ke Rafa, biar aja aku dimarahin. Hari-hariku mengunjungi Mama di penjara terasa sangat menyenangkan. Aku jadi merasa tidak sendiri. Anak pintar. Iya dong, tapi Anak itu sepertinya sudah mulai nyaman denganku. Tapi aku belum ada kesempatan. Bu Akina, anakmu berkunjung lagi.
Pak, bisakah saya memeluk anak saya? Tidak bisa, itu melanggar peraturan. Cih, dasar. Hari ini terasa sedikit berbeda. Santi, dengarkan baik-baik yang Mama katakan. Mumpung polisi sedang keluar. Mamaku tiba-tiba menyebutkan beberapa bahan yang aku tidak kenal. Coba sebutkan bahan yang Mama katakan tadi. Langsung saja aku sebutkan bahan-bahan asing itu. Wah, kamu benar-benar cerdas, Nak. Persis seperti Mama. Sambil berjaga-jaga, mamaku pun mengatakan maksudnya. Kamu campurkan jadi satu dan masukkan ke makanan mereka. Lakukan setiap hari. Jangan sampai kamu ketahuan. Ini meja belajarku. Dan yang di sana, meja belajar Sinta. Sejujurnya, aku iri pada Sinta. Buku pelajaran, laptop, semua dia punya. Aku makin malas belajar. Buat apa belajar? Toh juga pengetahuanku harus kututupin dari siapapun. Udahlah, mending aku tidur. Besok gimana ya uang bukuku? Sinta, kamu gak tidur? Iya, tanggung nih main gamenya. Nanti kamu telat bangun loh. Aku gak bisa tidur. Andai aku sempurna nggak albino, apakah aku akan disayangi sama seperti Sinta? Aku haus meminum. Tolong dong, Ma. Sampai kapanpun aku tidak mau. Papa Mama berantem. Aku bukannya memintamu untuk menyayangi Santi seperti Sinta. Setidaknya kebutuhan sekolahnya harus terpenuhi. Aku kan sudah memberi kamu uang yang banyak. Aku gak peduli pada Santi. Dia kan bukan anak kandungku. Anakku cuma Sinta. Pelankan suaramu, Ma. Aku gak peduli. Dia itu cuma anak harammu bersama pelacur itu. Santi bukan anak haram. Bagaimana bisa wanita jahat seperti Akina malah memiliki putri berhati mulia seperti Santi? Ma, harusnya aku yang berada di ruang operasi, bukan Santi. Iya, Mama tahu Sinta. Kita doakan aja semoga Santi baik-baik aja. Dalam kondisi buruk seperti ini, sebenarnya sangat di luar dugaan putri Bapak masih bisa bertahan selama operasi. Ini sungguh keajaiban. Sekarang kita hanya bisa berdoa semoga putri Bapak dan Ibu bisa melewati masa kritisnya. Terima kasih, dokter. Padahal aku ingin nginap di rumah sakit. Nona Sinta, ayo makan, nanti keburu dingin. Selama ini Santi duduk di sini. Dia pasti sangat tersisihkan. Maafkan aku, Santi. Lama banget besok pagi. Aku nggak sabar ingin lihat Santi. Kenapa semua peralatan medisnya dilepas? Mama, kok selangnya dilepas? Papa Mama kenapa diam? Gak mungkin Santi, gak mungkin.